Shalom saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Soleman. Kita akan belajar saudara ya, untuk renungan harian. Di hari ini kita akan belajar saudara, ada kunci menuju keberhasilan. Saudara, terkadang manusia itu mengambil keberhasilan itu dengan cara instan. Dia ingin sukses dengan cara yang cepat. Dia ingin sukses dengan caranya sendiri, dengan segala macam apa yang dia punya. Dengan cara kekuatannya sendiri dia mencari sebuah keberuntungan, bahkan keberhasilan dengan caranya sendiri saudara. Saudara, yang perlu kita ketahui, saudara, kita sebagai anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang hidup dan rela mati, disalibkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan Tuhan Yesus itu sendiri waktu Dia mati, Dia bangkit. Itu tandanya adalah kunci yang besar bahwa maut sudah dikalahkan dan kemenangan di depan kita. Itu sebabnya saudara, kunci menuju keberhasilan, jika Tuhan kita Yesus Kristus Dia berhasil mengalahkan maut saudara, tentunya saudara dan saya anak-anak pilihan Tuhan, kita memegang kunci tersebut saudara. Kita ambil di Yosua 1 ayat 8 saudara ya. Di Yosua 1 ayat 8 kita tentunya menginginkan keberhasilan dan keberuntungan di dalam segala aspek kehidupan kita. Namun segala aspek kehidupan kita, nah hal itulah yang membuat orang pakai untuk mengupayakan berbagai cara hal untuk mencapai keberhasilan. Saudara, seberapa banyakkah engkau di antara kalian, teman-teman kita semua saudara, yang kita memakai caranya kita sendiri untuk mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan saudara. Namun di saat ini kita mau belajar saudara ya, ada 4 poin saudara, bagaimana cara kita mendapat pengalaman tersebut untuk mencapai keberhasilan saudara. Saudara, tentunya kita di dunia ini saudara, Tuhan Yesus Kristus itu memanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk yaitu firman Tuhan, Alkitab saudara. Nah, yang pertama saudara, kunci menuju keberhasilan yaitu yang pertama yaitu membaca firman Tuhan. Saudara, membaca firman Tuhan ini hal yang biasa, hal yang lumrah, mungkin ringan saudara. Namun hal yang sepele ini saudara, terkadang kita lupa saudara. Lupa karena kesibukan kita, lupa karena mungkin aktivitas kita sehari-hari yang membuat kita lupa akan membaca firman Tuhan. Namun ini adalah kunci yang pertama saudara, kita harus membaca firman Tuhan. Inilah yang mudah karena setiap orang bisa membaca dan memiliki Alkitab. Saudara tentunya punya Alkitab saudara, namun engkau tidak mudah saudara setiap hari membaca firman. Maka daripada itu saudara, saya memperkatakan mulai saat hari ini saudara, kita cintai firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri saudara. Karena berguna bagi kerohanian kita sehingga dapat bertumbuh dewasa khususnya di kerohanian kita. Saudara, dikatakan saudara, membaca firman Tuhan ini adalah kebutuhan kita saudara. Karena dalam kerohanian kita terus bertumbuh, kita dituntut dengan ketumbuhan rohanian, kedewasaan rohanian kita saudara. Bagaimana mungkin kita bisa dewasa rohani jika kita tidak mencintai firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan. Saudara, yang pertama saudara, kunci kesuksesan dan keberhasilan. Yang kedua saudara, setelah kita membaca, kita merenungkan firman itu saudara. Mari saudara, saya ajak setiap apapun yang kita baca di Alkitab saudara, kita renungkan saudara. Entah dalam perenungan itu saudara, kita mendapatkan suatu teguran. Mungkin selama kita hidup saudara, kenapa saya tidak berhasil, kenapa saya tidak sukses, kenapa saya tidak beruntung. Disitulah Tuhan akan menegur kita saudara. Mungkin ada suatu jalan yang harus kita benahi, mungkin ada suatu jalan yang harus kita luruskan saudara. Yang kedua, pelajaran. Saudara, saat kita merenungkan firman Tuhan, tidak hanya teguran saja dari Tuhan, dapat pelajaran saudara. Di saat kita merenungkan ayat demi ayat saudara, Yesus memberikan hikmat, pewahyuan atas diri kita saudara, mendapatkan pelajaran yang berharga. Tentunya pelajarannya kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Entah berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam usaha, berhasil dalam mungkin kita pelayanan kita saudara. Saat kita merenungkan saudara, tidak hanya cukup didapatkan pelajaran saudara, mendapatkan suatu konfirmasi juga. Seberapa banyak saudara saat kita membaca ayat demi ayat, terkadang Tuhan berkata melalui ayatnya, melalui firmannya, oh ini suatu konfirmasi yang saya dapat, oh ini suatu konfirmasi yang selama ini saya doa. Saudara, inilah kunci saudara. Yang pertama yaitu saudara, membaca firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan saudara. Dan yang ketiga saudara, memperkatakan firman Tuhan saudara. Karena di Roma 10 ayat 7 saudara, demikian firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan.
Di saat kita memperkatakan firman Tuhan dengan bersuara sampai telinga kita terdengar, saudara, timbul iman dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, memperkatakan firman Tuhan. Setelah kita membaca, kita merenungkan, saudara, kita memperkatakan firman Tuhan, saudara. Saudara, di saat badai dalam kehidupan kita menerpa kita, mungkin topan, mungkin apapun masalah yang sebesar kelas kakap, saudara, bisa menghampiri kita, saudara. Di saat kita membaca firman, merenungkan dan memperkatakan, saudara, tentu kita bisa mengatasi badai itu. Badai tetap ada, masalah tetap ada, saudara. Bedanya, di saat kita memperkatakan, maka secara kedewasaan rohani kita selalu aktif dalam memperkatakan firman ini, saudara. Secara otomatis, saudara, kita bisa melewati setiap badai demi badai, masalah demi masalah, cobaan demi cobaan. Semua itu karena apa, saudara? Kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin merenungkannya, bahkan kita rajin juga memperkatakan firman. Yang terakhir, yang keempat, saudara, yaitu melakukan firman Tuhan. Saudara, buah dampak dari membaca dan merenungkan serta memperkatakan firman Tuhan adalah tindakan kita dalam pengambilan keputusan, supaya kita di kehidupan sehari akan menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, dalam keputusan ketika kita mengambil permasalahan, saudara, keputusan dalam setiap mengambil dalam badai hidup, dalam hidup kita, saudara, di saat kita melakukan firman Tuhan, tindakan kita selaras dengan firman Tuhan, yakinlah bahwa keberhasilan dan keberuntungan akan kita raih bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.